teman-teman, pernahkah kalian semua bertanya-tanya, apakah semua benda di dunia ini bisa dibagi terus-menerus? Sampai kapan kita bisa membaginya? Seorang ilmuwan bernama John Dalton menemukan jawabannya lebih dari 200 tahun yang lalu. Saat melakukan eksperimen, Dalton mengamati bagaimana gas-gas bercampur dan bereaksi satu sama lain. Ia mencatat bahwa gas-gas tertentu selalu bergabung dalam perbandingan volume dan massa yang tetap. Pengamatan ini sangat menarik perhatiannya karena ia menyadari bahwa ada pola tetap dalam cara unsur-unsur bergabung untuk membentuk senyawa. Semakin ia mendalami penelitiannya, ia mulai menghubungkan temuannya dengan hukum-hukum kimia yang telah ditemukan sebelumnya, seperti hukum kekekalan massa dari Anthony Lavoisier dan hukum perbandingan tetap dari Joseph Proust. Kemudian, Dalton melakukan eksperimen lebih lanjut dan menemukan bahwa ketika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur yang bergabung dengan massa tetap dari unsur lainnya selalu berhubungan dalam perbandingan bilangan bulat sederhana. Sebagai contoh, ia melihat bahwa karbon dan oksigen dapat membentuk dua senyawa berbeda, karbon monoksida dan karbon dioksida. Dalam karbon monoksida, perbandingan massa karbon terhadap oksigen adalah 1:1, sedangkan dalam karbon dioksida, perbandingannya menjadi 1:2. Hal ini membuatnya menyimpulkan bahwa materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang ia sebut sebagai atom. Dalton percaya bahwa atom-atom dari unsur yang sama memiliki sifat dan massa yang identik, sementara atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Selain itu, ia menyatakan bahwa atom-atom dapat bergabung dalam perbandingan sederhana untuk membentuk senyawa dan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia. Keyakinan bahwa temuannya dapat menjelaskan banyak fenomena dalam ilmu kimia, Dalton pertama kali menyampaikan teorinya pada tahun 1803. Namun, ia baru secara resmi mempublikasikan gagasannya dalam buku A New System of Chemical Philosophy pada tahun 1808. Buku ini menjelaskan secara rinci tentang bagaimana atom bekerja dalam pembentukan zat. Penerapan teori atom Dalton dalam pembelajaran IPA adalah, menurut Dalton, atom adalah bola kecil pejal yang tidak bisa dibagi lagi. Model Dalton membantu siswa memahami bahwa atom adalah bagian terkecil dari materi. Konsep ini tetap dipakai meskipun teori atom modern menunjukkan bahwa atom tersusun dari partikel yang lebih kecil, yaitu proton, neutron, dan elektron. Teori atom Dalton termasuk dalam ilmu sains karena memenuhi karakteristik utama ilmu pengetahuan. Yang pertama, yaitu berdasarkan observasi dan eksperimen. John Dalton melakukan eksperimen dengan gas dan mencatat bahwa gas-gas selalu bereaksi dalam perbandingan massa tetap. Yang kedua, menggunakan metode ilmiah. Dalton tidak sekedar menebak atau berasumsi, ia menggunakan langkah-langkah sistematis untuk menyusun teorinya. Yang ketiga, dapat diuji dan dikembangkan. Teori Dalton menjadi dasar bagi perkembangan model atom selanjutnya, yaitu Thomson, Rutherford, Bohr, dan teori kuantum. Ilmuwan lain dapat menguji ulang hasil Dalton dengan metode eksperimen yang lebih canggih. Yang keempat, bebas dari unsur kepercayaan atau dogma. Teori Dalton tidak didasarkan pada keyakinan atau mitos, tetapi hasil eksperimen yang terukur dan dapat dibuktikan secara empiris. Dalton menggunakan metode induktif, yaitu menyusun teori berdasarkan pengamatan dan data eksperimen. Langkah-langkah metode induktif yang dilakukan Dalton adalah, yang pertama, mengamati perbandingan massa unsur dalam senyawa. Yang kedua, mengumpulkan data dari berbagai reaksi kimia. Yang ketiga, menemukan pola umum dalam perbandingan massa unsur. Yang keempat, menyimpulkan
teori bahwa semua zat tersusun dari atom yang tidak dapat dibagi lagi. Bukan metode deduktif karena Dalton tidak memulai dari teori dasar, melainkan dari pengamatan langsung yang kemudian berkembang menjadi teori.